Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, diberikan olehnya nikmat dengan bermajlis ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian, Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah, kalau kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya, "Qalu ma hiya ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, hilaqul dzikri, majelis zikir, maknanya majelis ta'lim, majelis ilmu. Maka ini suatu nikmat yang besar bagi orang yang beriman. Kami mohon maaf para jemaah, betapa celakanya seorang hamba hidup di dunia menjalankan agama tanpa belajar agama, tanpa ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba yang bersyukur dengan doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Surat An-Naml, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini doa yang diajarkan oleh Al-Quran, dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam agar dituntun oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada kekasihnya yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mudah-mudahan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, para nenek mama yang hadir di dalam majelis yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa sehat dan walafiat dan diberikan oleh Allah rahmat dan karunia-Nya. Yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para orang tua kami dari kalangan pengurus Masjid Al-Furqan, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah pahala yang mengalir. Man dalla ala khairin ka ajri fa'ili. Orang yang menjadi suatu sebab tersebarnya kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Begitu juga teristimewa kepada orang-orang yang kita muliakan, para alim ulama, para asatiz dan asatizah Kota Murabungo, yang mudah-mudahan dicintai dan dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Yang besarnya tidak kita sebut gelar dan kecilnya tidak kita sebut nama. Sekaligus kami mohon izin dan mohon maaf kepada Bapak Ibu jemaah sekalian. Mungkin ya, ada pepatah yang mengatakan kalau berdiri sama tinggi, kalau duduk sama rendah. Nah, Ustaz ini agak tinggi dikit di atas kursi. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, kami mohon maaf untuk dan meminta izin untuk duduk di atas kursi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah, judul berbagi ilmu kita malam ini yaitu istiqamah di atas sunnah. Kita akan mengambil dan menukil dalil dari Al-Quran dan dari beberapa hadis serta perkataan para sahabat tentang
istiqamah, keutamaan dan kiat-kiat untuk mendapatkannya. Sebelum kita sampaikan satu persatu para jamaah tentang keutamaan dalam perspektif dalil serta kiat-kiat untuk meraih keistiqomahan tersebut, kami mohon izin untuk menyampaikan penjelasan tentang judul, yaitu istiqamah di atas sunnah. Sebahagian saudara-saudara kita banyak yang keliru dalam memahami dan memaknai istiqamah. Kebanyakan kaum muslimin memahami istiqamah itu dengan pemahaman yang keliru. Ini kalau kita testimoni ini banyak yang salah jawab ini tadi. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Kebanyakan orang menjawab istiqamah itu dengan luzumul amal, melazimkan suatu amalan. Dan ini disangkal oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam kitabnya Asyrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kiat dalam beristiqamah. Bahwa istiqamah itu bukan maknanya luzumul amal, bukan melazimkan suatu amalan. Misalkan ada si fulan, dia sholat duha tiap hari, lalu apakah kita katakan dia istiqamah? Tidak. Ini suatu kekeliruan. Karena kalau seandainya ada orang yang beramal dengan amalan yang salah, sholat misalnya, ketika sholat pakai usholi tiap hari, subuh usholi subuh, maghrib usholi fardhu maghrib, pakai usholi tiap hari, pakai usholi sampai mati. Lalu kita katakan apakah dia istiqamah? Tidak. Kalau dikatakan istiqamah berarti dia istiqamah di atas bid'ah. Maka istiqamah para jamaah dengan perkataan Allah Rabbul Alamin surah Fussilat ayat 30 ketika Allah berfirman innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Beberapa ulama tafsir menukil perkataan para sahabat. Syekh Abdul Razak Al-Badar mengatakan kita tidak akan bisa paham makna istiqamah dengan pemahaman yang benar kecuali kita mengambil perkataan para sahabat. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan tsumma istaqamu ay lam yusyriku bihi syai'a, yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu istiqamah. Dan perkataan Abu Bakar As-Siddiq ini dinukil oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badar, begitu juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim. Jadi istiqamah itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Atau perkataan Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau, yang juga dinukil oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam kitabnya Asrul Qawaid fil Istiqamah, ay alladzina amanu wa 'amilu shalihat, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan saleh. Iman itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang dimaksud oleh Allah innal ladzina amanu, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, al-iman bil tauhidir rububiyyah wal iman bil tauhidil uluhiyyah wal iman bil tauhid al asma was sifat. Jadi makna iman dengan makna yang sempurna, baik itu keyakinannya atau pengamalannya ataupun pemahamannya terhadap asma was sifat. Kemudian beramal saleh. Tauhid rububiyah uluhiyah artinya apa? Mentauhid, beriman kepada Allah secara rububiyah dan uluhiyah, artinya mentauhidkan Allah. Artinya orang yang beriman itu adalah orang yang mentauhidkan Allah. Dan ini sama maknanya dengan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ay alladzi lam yusyriku bihi syai'a. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, ya, mengibadahi Allah dan tidak berbuat syirik. Dan ini kita mengacu kepada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Ibnu Abbas, yaitu orang yang beriman kepada Allah secara rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Yang dimaksud dengan amal soleh ini para jamaah, yaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnah.
Itu maksud amal soleh. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah mengatakan amalus saleh maknanya apa yang dimaksud dengan amal soleh? Ada yang tahu? Ini kalimat ini sering kita dengar, sering kita amalkan, tapi definisinya apa gitu? Ada yang tahu definisi amal soleh? Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Maknanya tahu, tapi mendefinisikannya tidak tahu gitu ya. Kalau ada orang baca Yasin di atas kuburan, apakah dikatakan itu amal soleh? Tidak. Kalau ada orang sedekah kepada orang yang meminta-minta, apakah itu dikatakan amal soleh? Termasuk. Kalau sedekah kepada pengamen, amal soleh tidak? Hah? Tidak. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan yang dimaksud dengan amalan saleh itu adalah makana muwafiqan, makana khalisan lillah wa muwafiqan li syar'illah. Kategorinya dua. Ya, ini definisi berdasarkan kepada perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang dimaksud dengan amalan saleh adalah makana khalisan lillah, suatu amalan yang dikerjakan karena Allah, dengan pentauhidan kepadanya, dengan tanpa melakukan perbuatan syirik, mengibadahi Allah dengan tidak menyekutukannya. Kemudian muwafiqan li syar'illah, kemudian sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Maksudnya sesuai dengan petunjuk dan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sempurna sekali. Kalau kita melihat makna al-istiqamah fussilat 30 yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ay alladzi lam yusyriku bihi syai'a, dan perkataan Ibnu Abbas alladzina amanu wa amilus shalihat, ini makna yang sempurna. Jadi kalau kita pahami bahwa luzum al-istiqamah maknanya adalah orang yang mentauhidkan Allah dan senantiasa berada di atas petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW, maka dialah orang yang istiqamah. Jadi jangan salah, bukan istiqamah itu luzumul amal, bukan orang yang melazimkan suatu amalan, tidak. Istiqamah itu adalah di atas tauhid dan sunnah, itu istiqamah. Karena kalau ada orang misalkan ya sholatnya misalkan katakanlah pakai usolli tiap hari 5 kali sehari sampai dia meninggal dunia, kita tidak mengatakan dia itu istiqamah, tidak. Dia tidak istiqamah. Karena istiqamah itu adalah di atas tauhid dan di atas sunnah. Ya. Kemudian kedua, kita judulnya tadi istiqamah di atas sunnah. Nah, adapun sunnah para jamaah, alhamdulillah dulu banyak orang salah kaprah dengan makna sunnah, tetapi beriringan dengan tersebarnya dakwah, kemudian tersebarnya majelis ilmu, sehingga orang sekarang ini sudah paham apa yang dimaksud dengan sunnah. Al-muhaddithun, para ulama hadis memberikan definisi sunnah itu adalah ma sadara 'anil nabi qaulan au fi'lan au taqrira. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun persetujuan, maka itu sunnah. Sunnah ini mengandung beberapa hukum. Ada yang sunnah yang diwajibkan, ada sunnah yang dianjurkan. Salat maghrib sunnah atau tidak? Masih terjebak makna sunnah dalam koridor hukum. Salat maghrib sunnah atau tidak? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Pertanyaannya, salat maghrib sunnah atau tidak? Sunnah. Apa tadi sunnah? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Jadi salat maghrib itu sunnah, tapi sunnah yang diwajibkan. Banyak teman-teman kita, ya sebahagian masyarakat memahami sunnah itu dalam bentuk hukum. Ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan berpahala. Itu sunnah dalam pembahasan hukum. Tetapi sunnah yang kita maksud di sini adalah sunnah dalam perspektif ilmu hadis, yaitu perucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Makanya para sahabat paling tidak mau menyelisihi sunnah. Para sahabat, bahkan termasuk hal-hal yang bersifat kepribadian Nabi. Umar bin Khattab, ya,
ketika beliau mau ke masjid, dia melihat talang air dari rumah warga jatuhnya ke jalan. Kalau hujan, airnya jatuh ke jalan. Sambil marah-marah, siapa yang masangnya sampai ke masjid? Ini siapa yang masang? Sambil menggerutu sampai ke masjid, didengar oleh para sahabat yang lain. Kemudian ada yang berbisik, "Wahai Umar, tahukah kau siapa yang memasang?" "Siapa?" "Rasulullah." Bergetar badannya, kemudian dia pulang ke rumah tadi yang sebelumnya dia sudah naik, kemudian dilepaskan, akhirnya dia naik lagi, kemudian dia pasang. Sebenarnya kalaupun dirobohkan oleh Umar, ya tidak masalah, karena ini bukan dalam perkara syariat, ini hal-hal yang bersifat keduniaan. Tapi para sahabat tidak mau menyelisihi Nabi SAW dari segala sisi. Maka sunnah adalah sesuatu yang datang dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Jadi judul kajian kita istiqamah di atas sunnah. Istiqamah sudah kita pahami, sunnah juga kita sudah pahami. Maka kita akan melihat para jamaah dalil yang berkenaan dengan istiqamah ini. Allah Rabbul Alamin menyebutkan kalimat istiqamah ini dalam surat Fussilat. Kata Allah surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka beristiqamah dengan makna yang disebut oleh Abu Bakar dan Ibnu Abbas tadi. Kemudian mereka istiqamah, maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan turunkan kepadanya, Allah akan kirimkan kepadanya seorang malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Seraya mengatakan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya menjelaskan makna la takhaf wa la tahzan. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh malaikat yang datang kepada orang yang beriman dan istiqamah ketika dia menghadapi sakratul maut. Orang yang menghadapi sakratul maut, dia akan dilanda rasa takut dan rasa sedih. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Kenapa dia takut? Karena orang yang akan menghadapi kematian para jemaah, mulai ketika ruhnya akan dicabut oleh malaikat maut sampai dengan seluruh peristiwa yang akan dia hadapi setelah kematian, dia akan diliputi rasa takut. Ya, kita jangankan dalam alam barzakh, di dunia ini saja kita diuji oleh Allah dengan rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Ada orang yang lemah tauhidnya, takut dengan kemiskinan. Ya kan? Kalau ada orang takut dengan kemiskinan, berarti tauhidnya lemah. Berarti dia tidak beriman dengan ilmu yang Nabi mengatakan fayuktabu lahu bi arba'i kalimat. Dalam kitab Arba'in Nawawi, ruh yang ditiupkan ke janin dijaminkan baginya 4 perkara. Fayuktabu lahu amaluhu wa rizquhu wa ajaluhu, amaluhu syaqiyyun am sa'id. Dituliskan oleh Allah kepadanya rezekinya, ajalnya, amalannya, termasuk orang yang beruntung atau yang celaka. Maka para jamaah, rasa takut itu ujian dari Allah. Rasa takut adalah makhluk yang Allah ciptakan dan bersemayam dalam hati manusia. Orang yang mengalami sakaratul maut takutnya luar biasa. Bayangkan para jamaah, apa yang terjadi ketika Nabi di Gua Hira bertemu dengan makhluk yang belum pernah dia lihat, malaikat Jibril. Badannya bergetar sampai beliau mengatakan zambiluni, zambiluni, selimutnya aku selimut. Dia ketakutan. Ini kita akan berhadapan dengan bukan malaikat Jibril, lemah. Enak kalau kita berhadapan dengan malaikat Jibril. Ini berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa. Maka ada rasa takut. Orang yang beriman, Allah hilangkan rasa takut itu. Makanya dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli
kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Ini ucapan malaikat rahmat kepada orang yang beriman ketika akan meninggal dunia. Maka para jemaah sekalian, orang yang beriman dan istiqamah, Allah hilangkan rasa rapuh dari hatinya ketika menghadapi kematian dan segala peristiwa setelahnya. Begitu juga kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang akan meninggal dunia dia akan diliputi rasa sedih. Kenapa? Dia akan berpisah dengan dunia serta isinya. Kita jangankan berpisah dengan dunia serta isi, berpisah dengan orang tua saja. Kita merantau, sedihnya minta ampun pada jemaah. Meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga yang kita cintai untuk 10 tahun, jangka 10 tahun, untuk jangka 15 tahun. Meninggalkan anak kita, istri kita. Ini untuk selamanya. Kesedihan yang sangat luar biasa. Akan tetapi para jamaah sekalian, orang yang beriman dan istiqamah, Allah selamatkan ia dari rasa takut dan rasa sedih. Lalu Allah memberikan nikmat yang puncak bagi mereka yang beriman, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas tauhid. Allah berikan kepadanya nikmat puncak. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Jadi orang yang beriman dan istiqamah di atas sunnah, dia akan mendapatkan surga. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, sebelum kita melihat kiat-kiat bagaimana cara untuk meraih istiqamah, kita akan melihat seberapa penting istiqamah ini. Seberapa pentingnya istiqamah. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis nomor 4. Apa kata beliau? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fayakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Rasulullah, ada di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga kalau dilihat dari amalannya orang ini ahli surga. Kata Nabi, yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Antara dirinya dengan surga tinggal satu depa. Artinya ini orang kalau dilihat dari amalannya masuk surga. Lalu kata Rasulullah, fayasbiqu alaihi alkitab. Lalu takdir Allah berkata lain. Ketika dia akan meninggal dunia, fayamalu bi'amali ahli nar. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Lalu dia mati di atasnya dan dia pun masuk ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Para jemaah, siapa yang dapat menjamin dirinya setelah kita mengenal tauhid, setelah kita memahami dengan pemahaman yang benar terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita sungguh-sungguh untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita? Siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya setelah mengenal sunnah lalu dia akan mati di atas sunnah? Tidak ada. Saya kasih satu contoh pada jemaah. Ini kisah nyata. Seorang ulama sekelas Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ini bukan ustaz loh, ulama. Namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi. Di YouTube banyak diceritakan. Syekh Abdullah Al-Qasimi. Beliau ini adalah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah dari Arab. Beliau menulis buku dengan judul As-Sira' Bain al-Fikri wa Syar'i, pertempuran antara logika dan syariat. Buku ini disanjung-sanjung oleh para ulama ahlu sunnah bahwa ini buku merupakan mahar surganya Syekh Abdullah Al-Qasimi. Karena begitu bagusnya beliau ulama salaf, ulama ahlu sunnah. Tapi apa yang terjadi para jemaah? Beliau terkontaminasi dengan orang-orang yang berakidah, orang-orang yang ateis, yang tidak bertuhan. Lalu beliau murtad dan meninggal dalam keadaan kafir. Padahal beliau adalah seorang ulama ahli sunnah. Meninggal dalam keadaan kafir.
Makanya seberapa penting istiqamah? Sangat penting sekali. Karena bisa jadi kita hidup di atas sunnah, hidup di atas ketaatan, rajin beribadah kepada Allah. Ketika akan meninggal bermaksiat, mati di atas maksiat, lalu masuk neraka. Makanya Nabi SAW ya diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ketika Rasul SAW berdoa dengan doa yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Mu'az dan Ummu Salamah, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau riwayat yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati hamba di atas agama. Ini doa agar istiqamah. Maka ketika doa ini dibaca oleh Rasulullah diulang-ulang setiap harinya dan diketahui oleh Ummu Salamah, beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa tersebut? Selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dibaca setiap hari agar menjadi orang yang istiqamah. Maka apa kata Rasul? Apa kata Rasulullah? Na'am ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyyun wa illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah, faman syaa'a aqama wa man syaa'a azaqa. Kata Rasulullah, iya wahai Ummu Salamah, betul, karena sesungguhnya hati manusia itu di antara jari jemari Allah. Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi istiqamah, maka dia akan menjadi istiqamah. Dan siapa yang Allah ingin jadikan dia tergelincir, maka dia akan tergelincir. Oleh karenanya para jemaah, sampai Nabi, seorang kekasih Allah, seorang yang Allah titipkan kepadanya wahyu, yang telah dijamin masuk surga, berdoa kepada Allah agar menjadi istiqamah. Lalu kita tidak, siapa kita? Dijamin masuk surga? Enggak. Ketemu malaikat Jibril? Aduh. Tapi Jibril Eden yang ditangkap itu seorang Rasul bukan. Jadi kita lebih pantas untuk berdoa kepada Allah setiap hari, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ada 3 doa yang dianjurkan oleh Syekh bin Baz ketika kita sujud. Ketika kita sujud dianjurkan membaca 3 doa. Tapi ini bukan hadisnya, tetapi anjuran daripada Syekh bin Baz rahimahullah, karena di antara sunnah bacaan ketika sujud adalah memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Maka doa di antara doa yang dianjurkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ketika sujud, yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini di antara doa yang dianjurkan ketika kita bersujud. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang bermulia dimuliakan Allah, ketika doa ini diketahui oleh Mu'az bin Mu'az, sahabat yang lain, bahwa Rasulullah selalu membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'az bin Mu'az. Karena beliau tahu, maka beliau pun berdoa kepada Allah dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. Beliau berdoa kepada Allah. Tapi doa yang diajarkan oleh Al-Quran, surat Al-Imran ayat 8. Rabbana, ini doa yang dibaca oleh Mu'az bin Mu'az supaya juga istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, wahai Rabb kami, janganlah engkau menjadikan hati kami tergelincir setelah engkau memberikan kepadanya hidayah. Ini doa Mu'az bin Mu'az yang diambil dari surat Ali Imran. Dan kita para jemaah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan secara mutlak doa terbaik adalah doa Al-Quran dan doanya Rasulullah. Itu mutlak. Kita termasuk puji-pujian, termasuk salawat, termasuk lafaz-lafaz doa. Jadi kalau pujian itu, kalau bisa pujian kepada Allah itu berdasarkan hadis Nabi. Ada beberapa pujian Nabi kepada Allah ya, dan itu terbaik. Sebab di antara sebab terijabahnya doa, kita memuji-puji Allah terlebih dahulu, kemudian membaca salawat, memuji-puji Allah. Tetapi dengan pujian yang memang berdasarkan hadis, kalau bisa. Seperti misalkan Allahumma antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Allahumma anta kama athnaita ala nafsik. Wahai Zat
yang Allahumma anta kama athnaita ala nafsik. Wahai Allah, pujian untukmu seperti dirimu memuji dirimu sendiri. Ini kalimat-kalimat pujian yang berdasarkan hadis Nabi SAW. Atau subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimati. Ini juga pujian Allah. Setelah kita memuji Allah, baru kita membaca salawat. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, doa yang dipanjatkan kepada Allah tanpa membaca salawat maka akan terkatung-katung di antara langit dan bumi. Jadi ini ada berdoa. Allahumma antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, dan seterusnya. Ini para jemaah. Nah, kemudian ini menunjukkan betapa pentingnya istiqamah. Ada orang yang beramal dengan amalan surga, tapi matinya su'ul khatimah karena tidak istiqamah. Ada orang yang pada awalnya mengenal sunnah, di akhir hidupnya mengamalkan bid'ah karena dia tidak istiqamah. Sampai Nabi berdoa kepada Allah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau ditanya kiat-kiat istiqamah, maka ranking pertamanya, jawaban yang paling utama dari Imam Ibnu Taimiyah adalah doa. Syekh Abdul Razak Al-Badar, ketika beliau menukil perkataan orang-orang yang bertanya kepada Ibnu Taimiyah, wahai Imam, kenapa dalam beristiqamah kita mengawali dengan doa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ini. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Nah, ad-du'a miftahul khair. Karena doa itu kunci segala kebaikan. Biyadihi malakutu kulli syai'. Bahwa di dalam genggaman Allah segala urusan. Kalau seandainya Allah berkehendak terjadi, kalau Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Makanya para ulama tauhid mengatakan masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Kalau kita berdoa kepada Allah, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa puncak utama untuk meraih istiqomah itu doa. Kalau kita berdoa kepada Allah dan Allah menguasai segala urusan, Dia yang mengatur segala urusan. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, lalu Allah ijabah doa kita, apakah tidak akan tergelincir setelahnya? Tidaklah. Allah sudah menjadikan kita istiqamah. Karena segala sesuatu itu di atas kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, ini para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian di antara cara untuk meraih istiqamah, dan ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Selain daripada kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, ya, kita juga menghadirkan di dalam hati niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas dalam beramal. Maka Allah akan jadikan kita istiqamah di atas sunnah. Ustaz, apa hubungannya beramal dengan ikhlas dan istiqamah? Kayaknya tidak ada hubungan ini. Tapi para jamaah, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar bahwa para ulama ahlu sunnah menyatakan tentang orang yang beramal dengan ikhlas. Di antara keutamaannya, maka lillahi abqa. Maka lillahi abqa. Segala sesuatu yang dilaksanakan, segala suatu amalan, segala sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, maka akan Allah jadikan konsisten. Imam An-Nawawi rahimahullah, apa kata beliau? Ciri orang yang ikhlas dalam beramal, ciri, tapi ini bukan validasi ya. Berarti dengan ciri ini kemudian kita bisa menetapkan ini ikhlas, ini tidak, bukan. Karena kita tidak boleh menetapkan orang ini ikhlas, orang ini tidak ikhlas, tidak boleh. Karena itu perkara batin, haram hukumnya, itu wilayahnya Allah.
Perkara batin wilayah Allah. Ingat itu. Perkara batin wilayah Allah. Tapi kita setidaknya mengetahui ciri yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Orang yang ikhlas itu cirinya kata beliau dipuji tidak merasa mulia, ya, dicaci tidak merasa hina. Orang mau ngomong apa saja dia terserah ente, ya kan? Yang penting kita belajarnya benar, beramalnya benar, pemahamannya benar, berakidah Ahlussunnah, mengikuti Rasulullah. Ente mau ngomong apa terserah ente, itu bukan urusan aneh, ya kan? Kalau ada orang yang dipuji, kemudian dia merasa mulia, ini ciri orang yang tidak ikhlas. Yang sama aja. Makanya kami mohon maaf, dalam syariat agama Islam tidak ada pengkultusan para jemaah. Oh ini orang hebat, ini orang mulia, tidak ada Pak. Saya sering sampaikan kepada para jemaah bahwa ya ustadz sama jemaahnya sama aja, sama saja. Ustadz sama jemaah sama saja. Bisa jadi ada jemaah yang lebih mulia daripada ustadz. Kenapa? Karena kemuliaan itu tidak dipandang dari sisi status, tapi dipandang dari sisi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hijr ayat 15. Yang mulia di antara kalian yang bertakwa, dan ketakwaan itu tidak diukur dari status. Kalau seandainya ustaz lebih bertakwa daripada jemaah, wah beruntung ustaz ini. Tapi tidak seperti itu para jemaah. Ini sama aja. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ridha Allah, ya, berakidah Ahlussunnah dan mencari jalan yang benar. Nah, pengkultusan itu tidak ada dalam agama kita. Para jamaah sekalian yang sudah dirahmati serta dimuliakan Allah. Maka dipuji tidak merasa mulia, ya, biasa aja ya. Dan begitu juga sebaliknya, dihina. Kalau kata orang Palembang itu dikatoi-katoi, dikatoi-katai wong, ya dak kati aku, ya kita dak masalah. Digunjing orang, kita ke masjid. Ke masjidnya tiap hari Pak. Karena memang badal Islam mughariban fasayakun mughariban kama bada. Bahwa Islam itu pada awalnya syariat Islam itu dipandang aneh, dan syariat Islam ini di akhir zaman juga akan dipandang aneh, gharib. Para ulama menyatakan anehnya amalan Rasulullah itu karena dangkalnya ilmu, karena minimnya ilmu, karena orang tidak tahu apa tuntunan dalam petunjuk Nabi. Sholat bagi orang laki-laki itu seperti apa, berpakaiannya seperti apa. Makanya karena ketidaktahuan orang memandang aneh, ini orang kok tiap hari ke masjidnya, seperti surga itu milik dia aja. Kalau dipandang orang yang tidak belajar agama, kita ke masjid tiap hari itu menurut dia ria. Menurut orang awam itu ria. Padahal itu tuntunan. Ria ataupun ikhlas itu urusan Allah. Ya. Nah ini para jemaah. Jadi orang yang ikhlas itu dipuji tidak merasa mulia, dihina dicaci tidak merasa hina. Ya. Ada yang azannya compreng soalnya. Kemudian ada yang kondisi, azan orang tuh ini. Orang yang muazin tadi dengar, aku capek-capek azan tapi dikatoinya besok tak mau lagi azan lah. Nah, berarti dia ikhlas itu, bukan karena Allah. Kalau dipuji dia merasa senang, mau azan lagi. Ya, nah ini para jemaah. Maka ikhlas dalam beramal akan menimbulkan istiqamah di atas sunnah. Kenapa? Karena para ulama ahlu sunnah mengatakan maka lillahi abqa. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas maka akan konsisten. Kemudian para ulama termasuk Syekh Abdul Razak Al-Badar juga memberikan kiat bagaimana kita bisa luzumul amal, istiqamah dalam suatu amalan. Kita kerjakan amalan itu ya konsisten dengan amalan walaupun sedikit. Yang penting konsisten. Walaupun sedikit, karena sedikit itu tidak memberatkan. Nabi SAW dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang sedikit. Amalan yang sedikit. Amalan yang istiqamah walaupun sedikit. Amalan yang konsisten walaupun sedikit, dan sedikit itu akan memudahkan untuk kita istiqamah. Kami mohon maaf para jemaah, demi Allah bukan maksud untuk menyalah-nyalahkan, akan tetapi ketika ada program One Day One Juz misalkan, sebenarnya bagus sekali, karena membaca Al-Quran itu pahalanya besar ya.
Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, syafaat bagi orang yang membacanya. Yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena bacaan Al-Qur'an itu akan datang kepada kita pahalanya sebagai syafaat. Jadi membaca Quran semakin banyak semakin baik. Bagus, alhamdulillah. Tapi ketika kita membuat sebuah program one day one juice, alangkah lebih baiknya lagi kita meninjau ini efektif atau tidak. Karena sesuatu yang banyak itu memberatkan. Ya alhamdulillah kalau bisa istiqomah tiap hari sampai mati one day one juice. Tapi kalau one day one juice-nya cuma setahun, dalam 1 tahun 1 hari, kan sayang. Hari ini one day one juice, kemudian liburnya 1 tahun, kan sayang. Akan lebih baik lagi 1 hari 2 ayat, tapi sampai mati gitu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepada engkau kematian. Jadi walaupun 2 ayat, tapi setiap hari, maka itu lebih baik. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Ushul Sittah mengatakan 6 fondasi utama dalam agama Islam, bahwa amalan yang sedikit diterima oleh Allah itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Salah satu contoh ya, kita zikirnya cuma 33 atau baca setelah maghrib, baca Al-Ikhlasnya cuma 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Al-Falaqnya 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Cuma 3 kali. Maka itu yang 3 kali kita baca setelah maghrib itu jauh lebih baik daripada orang yang mengkhatam surat Al-Fil setiap malam Rabu sebanyak 25.000 kali. Jadi yang 3 kali jauh lebih baik 25.000 kali tadi. Bukan dilihat dari bilangannya, tetapi dilihat dari sunnahnya. Azan? Ya, insyaallah setelah Isya kita lanjutkan. Jazakumullah khairan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah, kita mohon izin untuk menyampaikan sedikit materinya sebagai pembahasan penutup, dan nanti di sela-sela waktu kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Tadi sampai kepada pembahasan kiat dalam beristiqomah, yaitu kita meraih istiqamah dengan amalan yang dicintai oleh Allah, yaitu amalan yang sedikit, yang ringan, dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang konsisten, berkesinambungan walaupun sedikit. Dan berhubungan dengan itu para jamaah, amalan yang sedikit akan tetapi sesuai dengan tuntunan itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bahan perbandingannya tadi para jamaah, kita baca surat Al-Ikhlas setelah sholat subuh 3 kali, setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib 3 kali, masuk pada bab zikir pagi dan petangnya Rasulullah. Maka itu jauh lebih baik ketimbang kita baca surat Ikhlas 100 kali, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi atau anjuran dari Nabi untuk membaca surat Ikhlas sebanyak 100 kali. Maka amalan sedikit sesuai tuntunan diterima oleh Allah itu jauh lebih baik dan akan memudahkan bagi kita untuk istiqamah, sebab tidak memberatkan. Di dalam kitab Ushul Ats-Tsalatsah syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan bahwa syariat itu pada dasarnya bertolak belakang dengan syahwat. Syahwat bertolak belakang dengan syariat. Makanya di antara sifat manusia mudah bosan untuk beramal. Oleh karenanya di antara hikmah Allah turunkan syariat yang bermacam-macam supaya tidak merasa bosan. Ada amalan sedekah, ada amalan zikir, ada amalan sholat, ada amalan puasa, ada amalan haji,
supaya tidak merasa bosan. Maka dengan ibadah yang ringkas, ibadah yang sesuai tuntunan walaupun sedikit, itu jauh lebih baik. Kemudian terakhir, bagaimana caranya agar kita bisa beristiqamah? Yaitu nasihat dari para ulama, termasuklah Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam kitabnya Asrul Qawaid fil Istiqamah, yaitu memilah-milih dalam bergaul, memilah-milih teman. Sebab para jemaah sallallahu alaihi wasallam, sebab para jemaah rahimahumullah, ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang indikator yang dapat memberikan pengaruh terhadap karakter dan kepribadian seseorang, yaitu diantaranya adalah pergaulan dari teman. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadisnya dikeluarkan oleh beberapa para ulama hadis, diantaranya Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dan yang lainnya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yakhalil. Bahwa keimanan seseorang itu, kualitas agama seorang hamba itu mengikut kepada al-khalil, teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu saleh, maka insya Allah dia akan ikut saleh. Antum barangkali sering dengar hadis yang disampaikan oleh para dai, oleh para asatidz kita tentang kata Nabi SAW, al-jalis saleh, orang yang sering duduk bersama orang saleh, bergaul dan berteman dengan orang yang saleh, seperti berteman dengan penjual parfum. Tidak dapat parfumnya, dapat wanginya. Ini pengaruh. Begitu juga sebaliknya, berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Tidak dapat percikan apinya, terkena asapnya. Artinya ini merupakan indikator yang memberikan pengaruh pada jemaah. Maka untuk kita istiqamah di atas tauhid dan sunnah, kita memilah-milih teman yang kita bisa dekat dengannya, yaitu dengan pemahaman yang benar dan dengan akhlak yang baik, dengan akidah yang sunnah, dengan akidah ahlu sunnah, kemudian dengan akhlak yang baik. Makanya Syekh Abdullah Al-Qasimi, beliau kenapa bisa murtad sebelum dia meninggal dunia? Karena dia berteman dengan ateis, al-mulahid, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia berteman sehingga dia murtad. Berbeda ceritanya dengan George bin Tozira, seorang panglima perang dari Roma. Dia tabi'in tapi ajami, orang Eropa. Tabi'in orang Eropa, namanya George bin Tozira. Ketika terjadi peperangan dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, terjadi dialog antara George bin Tozira dengan Khalid bin Walid. Apa kata George bin Tozira? Wahai Saifullah, wahai Khalid bin Walid, apakah Tuhan kalian menurunkan sebilah pedang dan dari langit, kemudian Dia berikan kepada engkau sehingga engkau dinamakan Saifullah, pedangnya Allah, lalu tidak ada satu peperangan yang engkau ikuti kecuali dimenangkan? Kata Khalid bin Walid, tidak, saya tidak punya pedang dari langit. Lalu bagaimana ceritanya? Ini dialog antara dua panglima, prajuritnya di belakang. Maka apa kata Khalid bin Walid? Dulu saya bodoh seperti kalian, yang menyembah kepada sesuatu yang buta tidak bisa melihat dan sesuatu yang tuli tidak bisa mendengar, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ibrahim. Kata Allah, ya abati lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah kepada benda mati yang buta tidak melihat, tuli tidak mendengar, dan tidak bisa memberikan kepada engkau sesuatu apapun? Maka Khalid bin Walid mengatakan, dulu kami bodoh seperti kalian, menyembah kepada patung yang kami pahat sendiri, menyembah kepada berhala yang dia adalah benda mati. Lalu datang kepada kami seorang utusan bernama Muhammad ibn Abdullah yang mengajak untuk beriman kepada Allah, Fatirus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi, dan menyuruh kepada kami untuk menyembah kepadanya, dan kami beriman kepada orang itu. Setelah saya beriman, katanya, saya didoakan oleh beliau dan diberi gelar Saifullah. Setelah itu
tidak ada satu peperangan yang saya ikuti kecuali dimenangkan oleh Allah. Lalu kata John bin Zira, bagaimana kalau seandainya saya ikut dengan Anda? Apakah bisa saya mendapatkan keutamaan seperti Anda? Lalu apa kata Khalid bin Walid? Bahkan engkau lebih baik daripada kami. Kalau begitu tuntun saya untuk bersyahadat. Akhirnya dia bersyahadat. Seumur hidupnya kufur kepada Allah. Sebelum berperang melawan kaum muslimin, berdialog dengan Saifullah Khalid bin Walid, dengan izin Allah dia memeluk agama Islam. Setelahnya dia mengambil barisan di bawah bersama prajurit biasa, kopral-kopral yang lain. Di belakang panglima perangnya Khalid bin Walid dan meninggal di medan perang tersebut. Sehingga betul kata Khalid bin Walid bahwa dia mendapatkan kebaikan setara seperti sahabat. Seumur hidupnya melakukan kekufuran, kesyirikan, bermaksiat, tidak beriman kepada Allah. Sebelum meninggal dia bersyahadat, salat 2 rakaat, meninggal dalam medan tempur dan masuk Islam. Lihat para jamaah, karena dia berdialog dengan siapa? Saifullah dengan Khalid bin Walid. Jadi pertemanan itu memberikan pengaruh. Dan dalam ilmu sosial pun demikian. Dalam ilmu sosial, lingkungan itu indikator yang memberikan pengaruh yang dapat membentuk kepribadian dan karakter seorang anak. Jadi kalau kita bapak-bapak yang anaknya tidak pondok, yang anaknya di rumah, keluar balik, nah tahu anak kita ini seperti apa perangainya, dekati kawan-kawannya seperti apa, hobi sholat, hobi baca Quran, hobi belajar, insya Allah anak kita seperti itu. Tapi kalau anak kita rupanya kawannya yang tukang rokok misalkan, atau malas sholat misalkan, atau yang lain-lain suka hura-hura, anak kita seperti itu. Jadi itu yang dikatakan oleh Ustaz Berbusaran. Kalau kita ingin memberikan suatu penilaian kepada seseorang, lihat teman-temannya. Nah para jamaah sekalian, intinya ya dalam beristiqamah perlu kita memilih lingkungan yang baik. Nah kita tidak akan mendapatkan lingkungan yang baik, teman yang baik kecuali dari teman-teman yang bermajlis ilmu. Wa ghasyiyatuhur rahmah, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ini para jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Jazakumullahu khairan. Kami atas nama pribadi dan mewakili pengurus masjid dan pengurus majelis taklim, kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan jazakumullahu khairan. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Barakallahu fiikum. Nah, bagaimana hukumnya seorang penghafal Al-Quran yang memurojaah Quran surah Yasin sebanyak 10 kali dalam setiap malamnya, dalam rangka mengikuti anjuran Nabi untuk memperbanyak bacaan Quran. Lalu bagaimana perbandingan dengan anjuran Nabi untuk membaca Al-Surah? Iya, barakallahu fiikum. Perbandingan kita membaca murojaah surat Yasin setiap malam 10 kali dengan Al-Ma'surat. Jemaah sekalian yang mudah dimuliakan oleh Allah. Jadi amalan itu dibagi menjadi 2. Kata Syekh Utsaimin, amalan itu ada 2 macam. Imma an yakuna maqbulan wa imma an yakuna mardudan. Ada amalan diterima, ada amalan yang ditolak. Ada amalan yang Allah ridhai dan ada amalan yang Allah murkai. Kalau amalan yang Allah murkai itu ya, dalam Al-Quran banyak ya. Faqadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti pada hari kiamat ada orang yang dibangkitkan oleh Allah, ditampakkan kepadanya seluruh amalannya. Dia telah bersedekah, dia telah berpuasa, dia telah menaiki haji, dia telah baca Quran, seluruh amalannya ditampakkan oleh Allah. Lalu tiba-tiba faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalannya itu seperti debu yang diterbangkan angin. Dijadikan oleh Allah sia-sia. Kenapa? Karena tertolak. Karena dimurkai oleh Allah. Begitu juga ya dalam surat Al-Kahfi ayat 103, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amal. Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang beramal tapi sia-sia? Bal dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, atau amalannya tersesat. Jadi
amalan yang dimurkai Allah, amalan yang tidak diridhoi Allah, amalan yang tidak diterima oleh Allah adalah amalan yang tidak sesuai dengan anjuran contoh dari Rasulullah dan para sahabat. Murojaah boleh enggak? Boleh, silakan. Tapi kalau seandainya murojaahnya itu hanya surat tertentu saja, maka ada perbedaan antara istilah yang disematkan dengan definisi hakiki. Jadi istilah yang disematkannya ya murojaah. Tapi kalau kita dilihat dari isinya, ini bukan murojaah tadi. Karena kalau murojaah itu dengan beberapa surat yang telah dihafal. Tapi kalau surat tertentu saja di murojaah, berarti ini menunjukkan suatu amalan yang sudah tidak sesuai dengan Nabi SAW. Jadi tidak ada murojaah itu dengan suatu surat kecuali hafalannya cuma Yasin aja. Tidak ada surat yang lain, sehingga dia murojaahnya murojaah Yasin, tidak masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, perbandingannya dengan membaca al-ma'thurat. Ya, kalau kita lihat ya, amalan yang zikir yang paling utama itu membaca Al-Qur'an. Tapi kalau membaca Al-Qur'annya itu menyelisihi Nabi, baik itu dari cara, waktu, tempat, jenis, ukuran, maka apabila bacaan Al-Qur'an itu menyelisihi Nabi, maka ma'thuratnya sesuai dengan sunnah, zikir pagi dan petangnya sesuai dengan sunnah, maka ini lebih baik. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara mutlak, kalau ditanya Pak Ustaz, kalau dari bab zikir apa yang paling utama? Membaca Quran. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada membaca Quran dari sisi zikir. Makanya Dr. Firanda Nirja, beliau mengatakan, apa kata Dr. Firanda? Di bulan Ramadan, saya tidak melihat suatu amalan yang lebih utama setelah berpuasa selain daripada membaca Al-Quran. Jadi kalau ditanya kepada Ustaz Firanda, amalan apa yang lebih utama setelah berpuasa di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan, baca Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih ada, kami persilakan. Nah, iya, barakallahu. Jazakumullah khair. Mana yang lebih utama, membaca Quran atau zikir pagi dan petang? Di dalam zikir pagi dan petang itu ada beberapa ayat yang kita baca ya. Yaitu pertama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian Al-Kursi 1 kali. Itu termasuk zikir pagi itu. Makanya Syekh bin Baz ditanya, "Wahai Syekh, bolehkah kita menggabungkan zikir setelah sholat subuh dengan zikir pagi? Boleh tidak digabungkan?" Maksudnya kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq 3 kali dengan niat zikir setelah sholat subuh dan zikir pagi. Syekh bin Baz menjawab boleh, karena bacaannya sama, hukumnya sama, jenisnya sama, waktunya juga sama, boleh. Sama halnya kita 2 rakaat, tetapi niatnya tahiyatul masjid dan qabliyah, boleh, tidak masalah. Karena jenis ibadahnya sama, hukumnya sama, waktunya sama, tata cara pekerjaannya juga sama. Tapi kalau ditanya boleh tidak kita menggabungkan 2 rakaat qabliyah subuh dengan sholat subuh? Tidak boleh, karena jenis ibadahnya beda. Maka ketika Syekh bin Baz ditanya boleh tidak kita gabungkan, boleh. Tapi lebih utama kita pisahkan bacaan zikir setelah sholat subuh, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, kemudian bacaan zikir pagi setelah subuh masing-masingnya juga 3 kali. Itu lebih utama. Kenapa? Karena lebih banyak lisan kita untuk berzikir. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, baca Quran atau zikir pagi dan petang, kita katakan zikir pagi dan petang karena di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran. Setelah kita membaca ayat pendek tersebut, baru kita baca zikir yang lain. Asbahna wa asbahan alhamdulillah, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Kami persilakan Bapak-bapak. Cukup? Cukup ya?
Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kami mohon izin dan insya Allah untuk subuh besok kami permisi bertolak dari Umrah Umum ke Palembang.